Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diadhawari. NIM saya 1193030054 dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 2 kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan, menjelaskan atau lebih tepatnya mereview materi pembelajaran pertemuan 1 sampai ke 7 secara singkat. Mata kuliah yang akan dibahas yakni mata kuliah pengantar ilmu politik. Waktunya sebanyak 2 SKS. Untuk dosen pembimbing yakni Bapak Lutfi Fahrudijal, SSC MH. Dari pembelajaran pengantar ilmu politik adalah jadi pengantar ilmu politik itu sebagai awal untuk mempelajari ilmu politik supaya kita tidak kebingungan dalam mempelajari ilmu politik. Kita sudah tahu mengenai istilah-istilah dari pembelajaran pengantar ilmu politik. Untuk pertemuan pertama pada tanggal 5 Maret 2020 itu yang dibahas adalah pertama-tama perkenalan oleh Bapak Lutfi. Pertama juga membahas pengertian dosen dan guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana di sana didiskusikan lalu membedakan dosen dan guru baik dari tempat pembelajarannya maupun fungsi dari dosen dan guru itu sendiri. Misalkan dibandingkan dosen dan guru memang tugasnya memang berbeda. Lalu untuk mahasiswa dan siswa memiliki perbedaan, dari namanya pun sudah berbeda. Yang menunjukkan keagungan di sini maksudnya bukan Tuhan gitu. Jadi dari segi berpikirnya juga sudah berbeda. Mahasiswa dan siswa dari tempat pembelajarannya juga pun berbeda. Mahasiswa belajar di kampus, sedangkan siswa belajar di sekolah. Lalu pertemuan kedua dari pengantar ilmu politik ini pada tanggal 12 Maret 2020 menjelaskan tentang ilmu politik itu sendiri. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu politik, usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Lalu ada aspek-aspek ilmu politik yakni otoritas, state atau negara, polis, distribution atau pembagian kekuasaan, dan konsensus atau kebijakan. Lalu pertemuan ini juga membahas tentang ruang lingkup ilmu politik, sistem politik itu yang dibahas dalam pertemuan kedua, dan dibahasnya itu secara garis besarnya saja, secara singkat. Pertemuan ketiga tentang demokrasi. Jawaban saya adalah menurut sistem atau ideologi demokrasi itu emang ideal. Dalam sistem ini rakyat ikut berpartisipasi dalam melakukan atau membuat suatu kebijakan atau peraturan undang-undang dalam pemerintahan. Terbayang jika sistem demokrasi ini tidak ada di negara-negara yang lain gitu, atau tidak ada sistem demokrasi di negara ini, pasti yang dipakai atau dianut oleh negara adalah sistem oligarki dan monarki, di mana kekuasaan itu dipegang oleh raja, dan yang memegang penguasaan itu adalah ruang lingkup keluarganya saja, karena sistemnya itu turun-temurun. Sistem atau ideologi demokrasi itu memang ideal. Jadi pada intinya sistem atau ideologi demokrasi ini memang ideal jika pengerjaannya itu berjalan dengan semestinya. Untuk pertemuan keempat yakni tentang pembatasan kekuasaan. Untuk pertemuan keempat ini saya menjawab salah satu dari ciri negara hukum adalah memiliki ciri pembatasan kekuasaan. Bisa dilihat dari kutipan buku pengantar ilmu hukum bahwa pembatasan kekuasaan itu sangat berguna, menjadikan satu orang fokus, lembaga fokus ke dalam tugasnya masing-masing, kekuasaannya masing-masing. Jadi dibagi menjadi 3, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Karena jika tidak ada pembagian kekuasaan ini, maka tidak akan fokus dalam pengerjaan tugasnya, yang menyebabkan tidak kondusif negara gitu.
sehingga jika dibagi kekuasaan, masing-masing akan menjalani tugasnya masing-masing. Contohnya, kekuasaan eksekutif yang menjalankan adalah lembaga eksekutif, kekuasaan yudikatif yang menjalankan adalah lembaga yudikatif, dan kekuasaan legislatif yang menjalankan adalah lembaga legislatif, sehingga akan fokus dan menjadi kondusif dalam pengerjaannya pun begitu. Pada intinya satu organ hanya memiliki satu fungsi, dan satu fungsi hanya dilakukan oleh satu organ. Untuk pertemuan 5, yakni dengan judul hak asasi manusia, saya menjawab menurut saya, sebelum ke pembahasan, HAM adalah hak asasi manusia, atau bisa diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat sejak kelahiran kita di dunia ini. Ini harus dilindungi, dihormati oleh negara, karena hak ini tidak bisa dihilangkan gitu. Hak ini tidak bisa ditindas, hak ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena hak ini diberikan atau sebagai anugerah dari Tuhan. Untuk pendeklarasian hak asasi manusia secara universal dilakukan oleh PBB yang terdiri dari 18 negara pada tanggal 10 Desember 1948. Mengenai sejarah munculnya hak asasi manusia adalah pada saat itu ada suatu pemerintahan yang dipimpin oleh raja yang bernama John Lackland, di mana raja ini melakukan pemerintahannya, menjalankan pemerintahan itu secara sewenang-wenang, atau bisa dibilang secara otoriter, bebas, sehingga rakyat itu melangsa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dengan sewenang-wenangnya, dengan otoritasnya raja ini, Raja John, rakyat berinisiatif untuk melakukan pemberontakan, untuk melakukan penurunan jabatan raja ini, sehingga rakyat bebas dari otoritas pemerintahan yang otoritas ini. Dan untuk penerapan HAM di Indonesia masih belum sepenuhnya diterapkan, karena masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia ini, atau kasus HAM yang besar gitu. Kasusnya pun tidak sekecil biji karet gitu. Kasusnya sudah besar, seperti peristiwa Trisakti, peristiwa Tanjung Priok, pembunuhan massal anggota PKI, dan masih banyak yang lainnya. Untuk pertemuan ke-6, yakni berjudul budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik, saya menjawab tentang budaya politik adalah suatu kepercayaan sistem empirik, nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi. Secara garis besar, komunikasi politik adalah pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik ini saling berkorelasi dalam suatu negara, karena di dalam suatu negara pasti ada yang namanya politik. Mau tidak mau, rakyat harus memantau bagaimana jalannya politik, yaitu dengan cara adanya sosialisasi. Dari sosialisasi tersebut adanya interaksi komunikasi, sehingga timbullah budaya. Untuk nomor 2, budaya politik yang kembang pada era reformasi adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada perkembangan kekuasaan di kalangan elit politik. Pertemuan ke-7 adalah tentang partisipasi dalam partai politik. Dengan jawaban saya adalah partisipasi politik adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memutuskan kebijakan, membuat kebijakan, dan lain sebagainya. Lalu ada pun perwakilan politik. John Locke, kekuasaan politik. Perwakilan politik maksudnya adalah di dalam suatu negara pasti warga, rakyat pasti mempunyai gagasan atau aspirasi atau saran kritik untuk pemerintah, memiliki gagasan yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Tidak mungkin pemerintah mendengarkan satu persatu dari gagasan atau aspirasi rakyat
demi kemaslahatan gitu kan, waktunya pun tidak mau memungkinkan, sehingga dibentuklah partisipasi politik. Sehingga penting bahwa partisipasi politik ini begitu penting hadir di dalam suatu negara. Partai politik menurut Carl J. Fried bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisasi yang stabil dengan tujuan memperebutkan atau mempertahankan penguasaannya terhadap pemerintah. Atau menurut saya partai politik itu sebuah wadah atau organisasi di mana ada sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk membela negara. Fungsi dari partai politik itu sendiri adalah sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Itu adalah salah satu fungsi, secara singkatnya seperti itu. Lalu ada sistem politik. Sistem politik ada sistem satu partai, ada sistem dua partai, ada sistem multipartai, ada sistem partai dominan dan lain sebagainya. Masing-masing itu memiliki sistemnya masing-masing gitu. Klasifikasi partai politik menurut Klaus van Boyme adalah bahwa partai politik ada mengklasifikasikan 9 partai politik menurut ideologinya, yaitu partai liberal dan radikal, partai konservatif atau sosialis dan sosial demokrat, Kristen Demokrat, partai komunis, partai agraris, partai regional dan etnis, partai ekstrem kanan, gerakan ekonomi lingkungan. Menurut saya tidak menutup kemungkinan masih banyak partai politik berdasarkan ideologinya yang muncul gitu, tetapi tidak tersaring, tidak terklasifikasi oleh pakar-pakar politik. Mungkin sekian review atau presentasi dari saya mengenai pertemuan 1 sampai pertemuan 7 secara online maupun tidak online secara tatap muka secara singkat. Untuk lebihnya ada di Google Classroom dan di buku catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.